Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Akastia Hoirunisa, dan rekan saya. Saya Yanisa Putri. Saya Afrizal Ibnu. Jadi kami akan mempresentasikan hasil dari artikel koran kami yang berjudul Karyawan Bukan Barang, Stop Perlakukan Kadaluarsa bagi Pekerja Senior. Oke, jadi dalam dunia kerja yang semakin kompetitif, setiap individu berhak memperoleh kesempatan kerja yang adil tanpa memandang usia. Namun, pada kenyataannya di Indonesia, banyak perusahaan yang masih menerapkan batasan usia dalam proses perekrutan, menciptakan stigma negatif terhadap pekerja senior. Menurut data Badan Pusat Statistik, per Agustus 2024 terdapat 7,4 juta tenaga kerja berumur 15 tahun ke atas yang belum mendapatkan pekerjaan. Hal ini tidak hanya merugikan masing-masing individu dengan pengalaman dan juga keterampilan yang berharga, tetapi juga menghambat adanya inovasi serta kemajuan di tempat kerja. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah menghilangkan batasan usia dalam iklan lowongan pekerjaan, sehingga proses perekrutan lebih berfokus pada kompetensi, pengalaman, dan juga potensi kandidat. Dengan memberikan penghargaan atas kontribusi pekerja senior, serta memastikan kesempatan yang setara bagi semua kelompok usia, kita dapat mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih beragam, inovatif, dan juga produktif. Next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk diskriminasi usia di dunia kerja. Yang pertama tuh ada persyaratan usia dalam lowongan kerja. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan di Indonesia itu tuh menerapkan batasan usia. Biasanya tuh menerapkan batasan usia yang di bawah 30 tahun. Itu mereka merekrutnya dari usia segitu, di bawah 30 tahun. Terus untuk yang kedua adalah kurangnya kesempatan promosi bagi karyawan berusia tua. Terus selanjutnya yang ketiga adalah anggapan bahwa pekerja senior ini tuh kurang adaptif terhadap teknologi. Lanjut. Oke, jadi apa dampak dari diskriminasi usia ini? Yang pertama, diskriminasi terhadap para pekerja yang usianya di atas 40 tahun seringkali mengakibatkan peningkatan angka pengangguran di kelompok tersebut, sehingga pengalaman dan juga keahlian daripada tenaga kerja senior tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini juga melemahkan kualitas. Yang kedua, eh, melemahnya kualitas tenaga kerja secara keseluruhan dan juga membuat pasar tenaga kerja kehilangan potensi besar yang dimiliki oleh generasi yang lebih berpengalaman. Selanjutnya ada perbandingan eh, diskriminasi usia ini dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk Indonesia sendiri itu tingkat diskriminasinya itu tinggi. Itu berdasarkan data 58% pencari kerja merasa ditolak karena usia. Itu berdasarkan data dari Jobstreet tahun 2023. Nah, untuk regulasinya sendiri itu tidak ada regulasi khusus terkait usia kerja. Nah, untuk selanjutnya yaitu negara Malaysia, tingkat diskriminasinya itu juga tinggi. Itu berdasarkan data diperoleh 64% perusahaan memilih pekerja eh, di bawah dari 35 tahun itu menurut data MEF. Untuk regulasinya tidak ada regulasi yang eksplisit. Terus selanjutnya ada negara Thailand. Ini tingkat diskriminasinya
cukup tinggi itu diperoleh dari data 45% pekerja usia di atas 40 tahun itu kesulitan cari kerja baru. Itu berdasarkan data dari TDRI. Terus regulasinya tidak ada hukum khusus. Untuk selanjutnya ada Singapura. Singapura ini tingkat diskriminasinya tuh sedang. Itu berdasarkan perolehan data dari 17% pekerja merasa diskriminasi usia. Itu dari data ADP 2020. 2020. Untuk regulasinya tuh belum ada larangan eksplisit, tapi ada kesadaran dari perusahaan yang merekrut. Terus selanjutnya ada negara Filipina. Nah, untuk negara Filipina ini tingkat diskriminasinya tuh tidak tinggi dibanding negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya tuh tidak, yang Filipina ini tergolong tidak tinggi. Itu dengan tingkat regulasinya tuh dengan regulasinya tuh ada undang-undang anti diskriminasi usia. Itu ada undang-undang yang disebut Republik Act nomor 1000 10911. Untuk negara di Asia Tenggara yang lainnya itu eh, kami sulit untuk memperoleh datanya. Boleh di next. Oke, lalu untuk regulasi dan implementasi di Indonesia itu sendiri, regulasi ketenagakerjaan di Indonesia itu diatur oleh beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, undang-undang ini tidak secara rinci menjelaskan seluruh aspek teknis ketenagakerjaan, melainkan lebih menekankan pada prinsip umum dan standar minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Namun pada praktiknya pasal ini dianggap belum cukup kuat untuk mencegah diskriminasi usia. Hal ini terlihat dari adanya gugatan yang diajukan oleh Leonardo Olivin Samonangan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 18 Maret 2024. Nah, beliau ini menggugat pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berisi tentang pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Jadi, beliau ini apa namanya, membantu para orang-orang yang merasa terdiskriminasi terhadap aturan tersebut, yang di mana aturan tersebut masih bisa di apa itu namanya, diakali oleh perusahaan untuk merekrut tenaga kerja yang perusahaan inginkan. Jadi si Leonardo Olivin Samonangan ini menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi gugatan itu ditolak. Jadi menurut MK, dalam putusannya dia diskriminasi hanya didefinisikan sebagai perbedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, dan keyakinan politik. Artinya, diskriminasi berdasarkan usia tidak termasuk dalam kategori tersebut menurut MK. Jadi, gugatannya itu ditolak oleh MK. Jadi, para pekerja jadi tidak memiliki harapan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Mungkin next. Lalu ada solusi dan rekomendasi dari kami untuk pemerintah Indonesia. Yang pertama ada revisi undang-undang secara tegas. Jadi Wakil Menteri sudah berencana, yaitu Bapak Eben Nazar, untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk secara tegas melarang diskriminasi usia dalam dunia kerja. Jadi mungkin peraturan itu bisa lebih ditekankan lagi untuk ditegaskan supaya para pelamar kerja ini bisa memiliki harapan baru untuk bisa masuk ke dalam dunia kerja yang mereka inginkan gitu. Lalu yang kedua ada optimalisasi platform pengaduan. Jadi pemerintah, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, itu sudah memiliki salah satu program yang dimana ada pengaduan untuk masyarakat atau tenaga kerja yang ingin menyampaikan keluhannya terhadap perusahaan yang dia melakukan penyelewengan atau bagaimana.
Jadi pemerintah harus mampu menjamin bahwa seluruh pengaduan tersebut mendapatkan perhatian yang layak demi terciptanya keadilan yang menyeluruh. Lalu yang ketiga ada tidak perlu insentif bagi perusahaan yang inklusif. Pemberian insentif ini justru menunjukkan bahwa pemerintah bersikap lunak dan kurang tegas dalam menegakkan aturan. Jadi menurut saya, menurut kami, insentif bagi perusahaan inklusif ini tidak diperlukan karena bisa beranggapan bahwa pemerintah ini tidak memiliki ketegasan untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan penyelewengan gitu. Ya mungkin dari kami kelompok tiga masalah pemaparan diskriminasi umur sudah sampai. Jika teman-teman ingin menambahkan, apakah ada? Jika tidak ada, mungkin paparan yang ingin kami sampaikan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.